Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lagi-lagi terlambat ya. Tapi nggak apa-apa. Kali ini saya jawab pertanyaan dua pertanyaan ya. Bentar. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membuat atau mengolah daun segar menjadi bubuk untuk jamu atau dimasukkan kapsul gitulah, gitu pertanyaannya begitu. Lalu yang kedua adalah kenapa saya sering sakit, sering masuk angin ya kan, kalau bentar-bentar dikerokin gitu, bentar-bentar flu, bentar-bentar batuk atau pilek gitu ya, pokoknya sering masuk angin, sering gak enak badan itulah. Yang pertama saya jawab singkat dulu lah, soal bikin bubuk ya. Bikin bubuk. Jadi kalau dari tim bioteknologi LIPI itu, dia atau beliau menganjurkan untuk almarhum ya Bapak Profesor Dr. Akmal Subroto menganjurkan untuk jangan terlalu panas temperaturnya. Jadi gini, daun nih baru metik, dibersihin lah, dicuci atau apa, nah dikeringkan tuh bisa diangin-anginkan, bisa sebaiknya sih dipakai dryer atau pakai kipas atau pakai apa, udah kering lah intinya gitu kan, kering, kondisi bersih. Nah lalu dimasukkan ke oven. Nah ini ovennya ini oven khusus itu dalam artian dia hanya kena efek panasnya aja. Iya, nggak kena langsung, tapi kena efek panasnya aja. Seperti beras ya. Di pabrik beras itu ada dryer ya. Itu yang dia hawanya panas, tapi cuman hawanya aja yang kena. Nah itu beras itu kan dikeringkan begitu, masih gabah ya itu. Nah baru nanti di-slip gitu. Nah itu seperti itu. Ya pokoknya di oven lah, pakai oven kotak nggak apa-apa, pakai oven gas itu nggak apa-apa. Yang penting asap gasnya atau sisa pembakaran itu jangan sampai masuk ke dalam gitu. Jadi harus dimodif gitu. Nah temperaturnya pun jangan terlalu panas atau jangan sampai terlalu panas. Karena apa? Kalau panas dia akan jadi seperti daun yang kering yang mati di atas pohon lalu jatuh, warnanya coklat. Nah kalau kepanasan begitu. Jadi singkat aja, nggak usah terlalu lama. Kalau singkat nggak terlalu lama, itu pasti akan pakai temperatur panas. Nah biarin lama aja, jangan terlalu singkat. Lama nggak apa-apa, yang penting temperaturnya antara 45 sampai 65 lah gitu. Dijaga segitu temperaturnya. 65 itu udah panas loh. 55 lah paling enggak, itu dijaga segitu aja. Nah nanti dia akan kering tapi tekstur daunnya itu masih aslinya gitu, masih aslinya. Nah kalau udah gitu dihancurin, diremes-remes biar pisah dari tulang daunnya. Kan daun ada tulang-tulangnya tuh. Iya, jadi dipisahin sama tulang daunnya, diremes-remes gitu. Remes-remes. Ya kalau pakai hand glove bagus, lebih bersih kan. Nah, gitu. Pakai sarung tangan yang kayak kondom itu ya. Ya, sarung tangan karet. Nah, itu. Nah, diremes-remes. Nah, baru dimasukkan mesin grinding atau mesin penepung ya. Tapi kalau mesin penepung yang buat bikin tepung itu kan sistem kerjanya begini, dia geseknya begini dalamnya. Itu harus kapasitas yang banyak, daunnya harus banyak. Kalau enggak ya habis di mesin, nggak keluar, ya keluar cuman dikit gitu. Ya pakai blender bisa, tapi blender yang bagus ya. Orang saya pernah nyoba, bagusan pakai blender sebetulnya. Kalau jumlahnya sedikit gitu. Kalau jumlahnya sedikit. Nah itu ya, apapun lah, pokoknya dipotong-potong boleh, ini boleh. Ya kalau diremes-remes yang bersisa dibuang aja, kayak
tulang daun yang bagian bawahnya buang aja. Itu. Nah, kalau seperti kulit kayu, kan ada kulit-kulit kayu tertentu yang untuk herbal tuh. Terus ada kayu-kayu tertentu yang untuk herbal. Nah, itu kalau nggak direbus, otomatis diseduh. Tapi kalau diseduh, ya bentuknya harus kecil-kecil ya, harus bubuk gitu. Nah, itu dipotongnya kecil-kecil dulu, lalu di oven seperti tadi, nah baru di grinding atau dibikin tepung dengan mesin grinding atau iya dengan blender bisa. Blender yang bagus, kalau enggak mah hancur. Kulit kayu keras loh gitu. Nah, itu lalu yang satu lagi pertanyaan soal sakit yang terlalu sering ya, atau nggak enak badan terlalu sering. Anda pasti pernah, entah temen, entah saudara, entah kakak, adik, atau siapa, ini anak sakit mulu, atau ada orang yang dikerokin mulu, bisa 2 hari sekali, bisa tiap hari dikerokin. Ya kan, bisa 3 hari sekali, seminggu itu dikerokinnya lebih dari sekali. Itu udah aneh. Itu udah aneh. Nah, kalau yang lain belum sakit, dia sakit duluan. Yang lain belum terserang flu, dia terserang flu duluan. Yang lain belum batuk, dia batuk duluan gitu. Nah, itu jelas yang pertama, kurang olahraga. Dalam artian, sirkulasi darah kurang. Darah kurang, sirkulasinya kurang sering gitu. Jadi lambat sirkulasinya. Nah, caranya gimana? Ya cuman senam-senam ringan aja. Yang jelas, 1, jalan kaki itu harus wajib. Jalan kaki itu. Karena ya menurut penelitian yang baru dari luar negeri kan, kita hanya dapat infonya aja ya, tapi masuk akal juga. Organ tubuh bagian atas ini 30%-nya ini kesehatannya didukung dari bagian bawah. Itu masalahnya. Iya. Jadi gini, jalan kaki pagi, siang, sore, pokoknya jalan kaki. Jadi darah sirkulasi gitu. Kalian ya lihat kan, refreshing ya, lihat gitu. Terus senam-senam kecil. Nah, senam-senam kecilnya jangan lupa seperti yang dulu pernah saya di video yang senam asam urat itu ya. Nah, asam urat kan ada senam begini. Ini ada meja ya sayang, begini ke depan 10 kali, ke belakang 10 kali. Terus aja begitu. Itu berat loh, hanya begitu aja berat. Itu berarti kan tengkuk Anda sini pada pegel ya. Nah, itu nanti lancar lagi. Dan Anda nggak cepat lapar. Iya, biasanya cepat lapar, bangun nggak segar, ya kan? Terus kalau udah mulai sore ini udah mulai pegel-pegel, udah mulai minta dikerokin. Iya, terus udah mulai gampang pilek, gampang batuk. Nah, itu. Jadi senam-senam kecil sambil jalan kaki gitu. Cuek aja. Kesehatan tuh investasi yang paling utama. Investasi masa depan yang paling utama itu kesehatan. Anda punya tabungan banyak, sampai bermiliar-miliar taruh. Atau banyak lah. Anda investasi tanah, investasi ini. Tapi buat apa investasi masa depan Anda kalau Anda itu nggak sehat? Anda yang nggak bisa nikmatin. Kalau sakit nggak bisa nikmatin, iya kalau umur sampai. Ya kan? Nah, ya memang penyakit itu iya Tuhan yang kasih. Itu takdir dari yang kuasa, emang iya. Tapi kita kan dikasih wewenang, dikasih hak untuk ikut mengupayakan. Sudah sakit pun kita masih dikasih hak untuk mengupayakan kesembuhan kok. Bukan sembuh enggaknya kan haknya yang kuasa, haknya Allah gitu. Ya iya, memang dia yang nentuin.
dia yang nentuin. Emang iya bener, sembuh enggaknya iya, endingnya dia, tapi kita dikasih hak untuk mengupayakan ke arah sana. Nah itu masalahnya, tinggal kita mau ikhtiar nggak jaga kesehatan gitu. Iyalah, nih Mas ya, yang jaga kesehatan baik-baik, jaga makanan, jaga kondisi, ya kan, itu aja masih bisa sakit, apalagi yang hidup asal-asalan gitu loh. Masalahnya bukan masalah di nutrisi, wah dia makanannya enak ini. Percuma kalau sirkulasi darah itu nggak ini, kurang, nggak sering, atau nggak dibilang nggak lancar sirkulasi darah, cuman sirkulasinya kurang cepat lah gitu. Harus dibantu olahraga atau aktivitas itu, senam-senam kecil lah saran saya itu. Makanya ya darah ini kemana-mana ya masalahnya. Makanya di video saya banyak kan soal darah, ya itu dia sebabnya itu. Dan nanti itu jantung Anda secara nggak langsung, secara nggak sadar, jantung Anda jadi sehat. Dah percaya dah gitu. Saran saya itu aja. Udah berapa menit Mbak? 11 menit. Oh 11 menit ya. Jadi itu aja ya. Yang pertama tadi soal bikin bubuk. Kalau bikin bubuk, kalau hanya untuk untuk dagang aja ya, untuk jualan aja mah gampang. Cepet kering, udah kasih yang panas temperaturnya, iya, tapi nutrisinya kan hilang. Nah kalau masih hijau tapi kering, itu nutrisinya masih kejaga. Lihat video saya yang judulnya pentingnya daun mimba ya Mbak, pentingnya daun mimba. Itu ada bedanya antara daun mimba yang hanya untuk dagang-dagang aja dengan daun mimba yang memang untuk satu pengobatan gitu. Ya untuk dagang ya untuk satu pengobatan juga, tapi kan lebih spesifiknya milik Shinsei Tabib itu kan lebih spesifik dia. Warnanya hijau. Ada kok di video saya yang judulnya itu, pokoknya soal daun mimba. Yang gambarnya daun mimba saya ini ya. Kalau nggak salah itu pentingnya daun mimba untuk darah tinggi atau untuk kesehatan gitu. Itulah pokoknya, dicarilah video saya. Itu. Nah, lalu yang kedua tadi udah ringkasannya ya itu aja. Jalan kaki, senam-senam kecil gitu. Karena tubuh bagian atas 30%-nya ditentukan dari kesehatan tubuh bagian bawah. Itu. Dan ya terakhir ya, kesehatan adalah investasi yang paling utama. Anda nggak bisa berkarya, Anda nggak bisa produktif kalau Anda nggak sehat. Bahkan Anda pun nggak bisa menikmati investasi Anda yang lain kalau Anda sakit gitu. Tapi Anda nggak punya investasi yang lain, tapi Anda sehat. Anda nggak punya investasi masa depan, tapi modal Anda sehat. Itu Anda masih bisa berkarya. Iya kan? Masih bisa nikmatin hidup, sekalipun nggak punya apa-apa. Iya. Dalam artian nggak punya apa-apa, nggak punya materi gitu loh. Gitu. Materinya nggak sebanyak beliau-beliau lah gitu. Saran saya itu aja. Semoga yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, kita yang sehat tetap menjaga kesehatannya, amin. Dan bagi yang belum perlu video ini, silakan bisa di-share, atau Anda bisa men-share video ini untuk sedekah ilmu yang bermanfaat. Itu kan ada kebaikannya, ada pahalanya ya gitu, ada pahalanya. Anda bagian dari rentetan itu gitu kan, enak tinggal nge-share kok, nggak perlu nggak perlu bikin video gitu kan gitu. Terima kasih yang udah subscribe, jadi membuat tim ini ya Mbak ya, jadi tim ya. Lebih semangat ya. Nah gitu, lebih semangat. Nih kasihan Mbaknya juga gitu, kasihan teman-teman yang lain ya kan sampai detik ini juga belum di monetisasi kan gitu. Sementara ini loh, padahal subscriber udah banyak kan gitu. Kan kasihan, mereka udah dengan tulus ikhlas. Saya udah malam-malam gini ya. Silahkan kalau mau dirasa ini bermanfaat, di subscribe. Silahkan kalau mau di share nggak apa-apa gitu. Terima kasih, udah mau subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya.